28 dari Hikam Al-Ata'iyah. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi, fal karimu la tatakhattahul amal. Artinya, janganlah melampaui niat yang kamu inginkan. Jangan melampaui kepada selain Allah. Fal karim, maka Allah yang maha karim, maha pemurah itu, la tatakhattahul amal, tidak melampaui akan Allah itu yang maha karim tadi oleh angan-angan. Nah, ini hikmah yang ke-38. Maksudnya, la tatawajjah li tahsili hawaijika dunya au ukhra zahiran au batina illa minal karim. Jangan kamu berhadap, jangan kamu mendatangi untuk menghasilkan hajat-hajat engkau, baik itu dunia, akhirat, baik yang zahir atau yang batin, kecuali dari orang yang maha pemurah. Kecuali dari orang yang pemurah. Artinya kalau kita nih hendak melaporkan suatu hajat, hendak meminta sesuatu, jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah. Jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah. Orang bakhil sudah nyata kadang mengabulakan. Dalam urusan apapun, kalau kita hendak minta kepada seseorang, mintalah kepada yang pemurah. Wa innamal karim huwallahu ta'ala. Hanya saja yang sebenar-benar pemurah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya, janganlah kita hendak minta sesuatu. Janganlah hendak kita melaporkan sesuatu kecuali kepada yang maha pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu di antara sekian banyak asma'nya Al-Karim. Al-Karim itu kalau bahasa kita singkatnya pemurah. Padahal lebih daripada itu. Alladzi idza su'ila a'ta. Al-Karim itu apabila diminta dia memberi. Bila mana diminta dia memberi. Kenapa kita disuruh minta, disuruh melapor, disuruh berdoa lawan Al-Karim? Karena Al-Karim ini bila diminta dia memberi. Bila diminta dia memberi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita hendak berdoa. Ini kita ada masalah umpamanya. Kita ada masalah, baik masalah dunia atau masalah apa. Kalau kita hendak berdoa, itu sudah diberi satu pahala. Nah, hanya hendak. Nah, ini Al-Karim nih. Hendak berdoa sudah diberi pahala satu. Berdoa kita. Nah, berdoa kita diberi pahala pulang 10. Diberi pahala pulang 10.
Nah, kemudian Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Kita berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi apa yang kita inginkan. Allah akan memberi dengan namanya Al-Karim ini, dengan memberi apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi setiap apa yang kita inginkan. Kita ingin ini. Padahal Allah tahu kita tuh nang perlu ini sebenarnya. Nah, diberi Tuhan itu. Kita minta itu, minta ini lawan Tuhan. Keinginan kita nih. Allah tahu bahwa nang kita ingin itu kita kada perlu sebenarnya. Nang perlu tuh yang macam ini. Nah, itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, idza suila a'ta, bila mana diminta dia memberi. Wala yubali kam a'ta, tidak peduli Allah tuh memberi berapa. Tuhan Maha Kaya. Al-Karim ini Maha Kaya. Al-Karim ini orangnya maha segala-galanya. Jadi kalau memberi itu kada peduli. Wala yubali kam a'ta. Kita mengira bahwa kita ini perlu 1 juta. Kita mengira, kita menghitung bahwa kita ini perlu 1 juta. Padahal Allah lebih tahu kita ini perlu sebenarnya 10 juta. Kita minta 1 juta, Allah bisa memberi 10. Karena Allah yang maha tahu sebenarnya kita ini perlu 10 juta. Dan itu Allah kada peduli. Wala yubali kam a'ta, dan Allah Ta'ala yang Al-Karim tadi tidak peduli berapa banyak yang dia beri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita beribadah sebagaimana sudah kita amalkan sebagiannya, kita sudah mengetahui bagaimana Allah ini memberikan kepada kita. Kita masuk ke pasar, kan? Ini hadis Nabi nih. Masuk ke pasar atau punya ada pasar toko, lalu kita membaca cuma sekali aja membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca, begitu masuk toko Allah memberi kita 1 juta kebajikan. Nah, 1 juta kebajikan. Sekali kita baca, diberi Tuhan 1 juta biji kebaikan. Nah, jakanya babanda itu kayak apakah itu? 1 juta kebajikan. Nah, ini Allah ini la yubali kam a'ta. Allah kada peduli berapa dia beri. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, diberi Allah kebaikan sebanyak 2 juta kali. Wa in zada zadallah, amunnya lebih ditambah Tuhan lagi. 11 kali membaca nang tadi, Allah beri 2 juta kebajikan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ujungnya nyaman aja nih tuh. Apa ini?
Jadi mau dibaca misal imbah subuh 11, imbah asar 11, imbah zuhur 11, maghrib 11, 11. 5 kali 11, 5 kali 2 juta. Dan ini akan bermanfaat, akan kita rasakan sesudah wafat, sesudah mati. Nah, di mana kita di akhirat kalau dihisab oleh Allah, kita harus membayar kebajikan kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Nah, ini ada tabungan. Sana bayari 100 kebajikan, 100 beriakan sana. Ikan pernah itu manggibahinya, itu harus dibayar dengan 1.000.000 kebaikan, bari 1.000.000 kebaikan. Ini tiap hari mengamalkan itu apa banyak bisian. Nah ini Allah Al-Karim kada peduli. Kalau kita memikirkan itu satu matnya bacaannya, satu matnya 2 juta diberi. Ini lebih besar daripada 2 juta rupiah. 2 juta hasanah, 2 juta kebaikan. Nah itu bagian daripada Al-Karim. Makanya tadi ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah, amun hendak minta lawan Al-Karim ini. Amun hendak belapor, lapor ke situ. Karena ini orang Al-Karim ini, nah, bila diminta inya memberi, bila memberi kada peduli. Nah, banyaknya. Jadi amalan itu amalan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, yang masuk ke toko baca sekali 1 juta, beluman lagi dapat duit 1 juta sudah Allah memberi, beluman lagi dapat duit buka toko, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja 1 juta diberi Tuhan. Yang tadi maginnya lagi 2 juta. Wala liman a'ta, dan Allah itu kada peduli bagi siapa dia memberi. Kalau pan harus taat kepada Allah kada peduli. Harus orang wali nang minta, Tuhan kada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat.